Bagaimana caranya mengubah nasib? Percayakah jika mengubah nasib itu hanya dengan mengubah kata? Ada kutipan bagus dari Dr. Andrew Newberg, penulis Word Can Change Your Brain. Bahasa membentuk perilaku kita, dan setiap kata yang kita gunakan mengandung banyak makna pribadi. Kata-kata yang tepat yang diucapkan dengan cara yang benar dapat memberi kita cinta, uang, dan rasa hormat. Sedangkan kata-kata yang salah atau bahkan kata-kata yang tepat namun diucapkan dengan cara yang salah dapat menyebabkan suatu negara berperang. Kita harus hati-hati mengatur pidato kita jika ingin mencapai tujuan kita dan mewujudkan impian kita. Apa yang kita alami saat ini bukan sekedar seperti main dadu, hanya untung-untungan. Garis suratan nasib bukan sekedar rencana Tuhan tanpa mempedulikan andil dan usaha diri kita sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Kebayang nggak bahwa mengubah nasib itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengubah cara berkata. Memilih kata-kata yang tepat yang menstimulasi kondisi mental tertentu dan diarahkan pada tujuan hidup termasuk kesuksesan. Ada dua kata kunci yang menjadi dasar pemahaman dalam memakai kata-kata yang tepat. Sebelum saya berikan beberapa contoh penerapannya. Pertama adalah penamaan. Otak kita ini mudah menjustifikasi sesuatu berdasarkan persepsi. Dan persepsi itu dibentuk oleh nama. Proses penamaan atau labeling itu membentuk persepsi tertentu dan setiap persepsi itu melibatkan emosi yang terkait dengannya. Kedua adalah identitas. Identitas itu pada dasarnya sama dengan penamaan atau labeling itu tadi. Bedanya labeling itu diarahkan keluar, sedangkan identitas itu diarahkan ke dalam, sehingga menjadi citra diri yang terus-menerus dibawa kemana-mana. Berikut ini beberapa contoh kata-kata. Aku bodoh akan lebih baik aku melakukan kesalahan. Kalimat lain, aku gagal dan tidak mampu. Akan lebih baik aku belajar dan terus memperbaiki diri. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan benar. Akan lebih baik diganti menjadi aku hanya belum tahu caranya melakukannya dengan benar. Sebagai penjelasan praktis, merasa aku bodoh, maka selamanya juga begitu, bodoh yang selalu digarisbawahi. Mau belajar sesuatu yang baru belum apa-apa merasa bodoh, lalu akhirnya tidak berusaha dan benar-benar bodoh duluan dan selalu tertinggal. Berbeda jika memandang kegagalan dan kendala atau kekurangan itu tidak mencap dirinya bodoh. Ini kesalahan, ini pelajaran, ini masalah yang semuanya bisa dipelajari. Jadi sebenarnya bodoh dan pintar itu sama, tahu lebih dulu aja itu menjadi pintar. Dengan pola pikir seperti ini akhirnya terus survive setiap masalah, dipelajari dan didalaminya, dan akhirnya menjadi ahli di bidangnya. Berawal dari kata-kata menjadi pola pikir dan mengubah tindakan, dan akhirnya menjadi nasib. Nasib berawal dari penggunaan kata-kata. Jadi jika ingin seperti apa nasib Anda kelak, cukup lihat kata-kata yang sering Anda gunakan. Apa yang terjadi di masa mendatang itu tergantung dari kecenderungan yang dilakukan sekarang.